Oke. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu, semoga kita semuanya dikasih keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan dikasih pemanfaatan ilmu oleh Allah. Pak Syarif bisa dipimpin? Baik Pak. Saudara Syarif bisa dipimpin doanya? Baik Pak. Untuk mengawali pembelajaran kita ini, teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya absensi dulu. Syarif hadir? Isma hadir. Arif siapa hadir? Akil Lagi ke belakang, lagi ke toilet. Ya, semuanya hadir semuanya. Oke, anak-anakku semuanya yang saya mengawali sebelum proses sejenak kita menyanyikan lagu nasionalisme kebangsaan kita semuanya adalah bangsa yang bisa dibanggakan. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Adami dipimpin oleh Isma. Padamu negeri jiwa raga kami. Kan kita semuanya betul-betul jadi yang akan nantinya Indonesia. Amin, amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Kemarin kita telah membahas tentang bab toharoh bersuci. Dalam materi ini aku harapkan nanti anak-anak bisa untuk memahami pengertian sholat fardu 5 waktu, bukan hanya memahami pengertian sholat fardu 5 waktu, tetapi juga anak-anak nanti bisa menerapkannya atau mengaplikasikannya bahwa sholat itu wajib harus kita kerjakan. Oke, silakan nanti dilihat ini. Bisa dilihat? Bisa. Anak-anak jadi Gambar Salat. Artinya yang dilahirkan dari keluarga Islam dan kita wajib. Sebagai orang Muslim maka kita harus menjalankan sholat. Ada yang tahu pengertian sholat? Tidak, Pak. Ini nanti kita akan membahas yang pertama pengertian sholat itu apa. Kemudian kita pahami juga ketentuan dalam sholat. Ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada batal sholat, ada sholat. Pertama pengertian sholat. Sholat itu atau permohonan.
permohonan atau juga permintaan. Permintaan siapa? Permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta sungguh-sungguh kepada Allah, sudah barang pasti Allah akan mengabulkannya atau mengijabah semua doa. Salat secara istilah apa? Salat secara istilah adalah ibadah yang terus dari mulai ucapan dan perbuatan yang dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram, niat dulu dengan takbiratul ihram Allah Akbar, itu sudah termasuk dengan salam yang pertama, salam yang kedua, itu sudah. Dari sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, terus ketentuan sholat apa saja? Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Syarat wajib syarat sah sholat diantaranya kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, apa contohnya? Kencing, mandi pipis, harus wudhu terlebih dahulu. Cuci badannya juga, kalau bisa pakai pakaian yang bersih. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, maka pakai pakaian yang rapi. Mau ketemu sama orang yang kita sayangi saja kita pakai pakaian yang rapi, maka harus lebih rapi. Terus menutup aurat perempuan. Auratnya perempuan mana? Semua badan. Itu semua kecuali wajah dan telapak tangan. Apalagi telah masuk waktu sholat, maka sudah diperbolehkan untuk sholat. Menghadap kiblat, menghadap ke timur, boleh menghadap ke timur. Kalau memang dalam perjalanan di atas bis atau lagi di tengah-tengah laut di atas kapal. Yang selanjutnya sholat. Artinya apa? Memahami kefarduan sholat. Kita sholat maka dengan sholat. Yang pertama Islam. Ya, itu adalah Islam. Sholat adalah yang agama. Agama apa? Agama Islam. Maka sholat yang pertama harus Islam. Yang kedua balik. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah keluar, artinya kita dalam keadaan mabuk, jadi gila. Puncak pubertas sudah sampai pada pubertas, tapi kalau sudah pada pubertasnya sudah tahu, maka ini masuk syarat wajib. Sudah ya? Paham? Paham, Pak. Selanjutnya rukun sholat. Ini rukun sholat termasuk pertama ada niat, ya niat. Kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan tidur miring mata. Nggak bisa lagi, boleh dengan isyarat. Nggak bisa lagi. Ya, sholat di kubur. Terus ada ihram, ini Allah Akbar. Terus membaca surat Al-Fatihah. Rukun dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dan terbaring. Rukun sholat. Bisa dibaca ya. Iya, Pak. Sunah sholat, sunah apa itu apa sih? Sunah apa itu? Kalau kita membuatnya, maka diganti dengan sujud syahwi seperti doa kunut dalam sholat subuh. Kita lupa pada kunut, maka harus diganti dengan sujud syahwi. Itu sunah ayat. Kalau sunah ayat, apa? Membaca doa iftitah. Batal dan sholat. Apa sih yang membatalkan sholat, anak?
Ya, ya. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun. Toh, sholat itu kan gimana? La sholat liman la fatihata lahu. Jadi sholat itu kalau dengan fatihah, kalau tidak ada fatihah berarti bukan sholat. Sholat Meninggalkan fatihahnya, tidak membaca fatihah maka batal. batal. Fatihah adalah salah satu rukun dari tidak syarat sholat. Oh, lagi sholat kemudian hilang akalnya jadi gila, nah maka berbicara itu juga membatalkan sholat. Sebab apa? Ketika sholat sholat tidak boleh berbicara dengan bahasa kita. Banyak sekali bisa membatalkan sholat. Makan minum itu juga membatalkan sholat. Jadi pada kita kalau kita telan dalam keadaan sholat itu kita dahulu imam. Tidak boleh yang namanya makmumnya di belakang, depan imam sholat memejamkan mata, menengok kanan kiri, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Misalkan apa? Dalam sholat bermana-mana. Isma lagi apa ya? Nanti malam bisa ngapel enggak? Nah, itu mengurangi kekhusyuan. Insya Allah. Ini apa sih kenapa kita harus sholat? Karena kita ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya sholat? Sholat mencegah perbuatan dan mungkar. Sholat itu juga sebagai pertanda bahwa kita betul-betul orang muslim. Ya, sudah disangkut dosa dan penyakit hati. Di samping itu juga. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Insya Allah. Bisa Pak. Yang mau tanyakan kan? Ya, Ada Pak. saya dulu Pak. Tanya Pak Guru. Silakan. Ya, silakan. Ini Pak, kan terkait dengan sholat Pak lah. Kita misalkan sedang melaksanakan perjalanan di jalan, tiba-tiba kita ikut makmum sama imam yang bacaannya kurang masuk. Kita imamnya juga kita ikut sama orang yang ketemu di jalan. Yang bisa membantu jawab? Oke? Tidak Pak. Oke. Jadi lagi di jalan, kamu sholat berjamaah di jalan di masjid yang kamu temui di jalan. Kalau imam bacanya begini, nggak bagus, nggak fasih, banyak yang salah, jalan fatihahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kalau kamu sudah tahu, mendingan kamu apa itu merokok, kamu bersikap Sendiri keluar. dalam gerakannya tetap kamu mengerjakan kamu terus ya, seperti itu ya, jadi pahami. Ada lagi? Ada Pak. Ini Pak, kenapa baca i'tidal berbeda dengan yang lain? Oh iya, Gitu Pak. ya ada jawab. Oke. Ya, ini kenapa berbeda dengan membacanya Pak Allahul itu ada ceritanya. Ketika itu siapa sobat Sayyidina ketika Sayyidina Ali Allah wajah mau berjamaah dengan Nabi di tengah jalan, ada orang tua yang berjalan di depannya Sayyidina Ali, dan Nabi itu ketika di ruku itu ditahan dia ketinggalan sholat. Makanya ditahan dulu. Kenapa? Biar Sayyidina Ali bisa ikut. Ketika Sayyidina Ali datang ikut berjamaah, Nabi dengan hamidah. Ada orang memang yang lagi lagi memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Iya. Kita membentuk satu kelompok dan bisa mendiskusikan. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, bisa untuk menyebar untuk darinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Ini hasil kesimpulan dari kelas dituai oleh saya sendiri. Kesimpulannya pre-memori. Ya. Hakim bisa menyimpulkan untuk kelompok 2.
Jadi intinya bahwa sholat itu akan setiap orang, maka dengan itu kita sebagai orang Islam harus menjalankan itu dengan kawan-kawan tadi kita terangkan. Ya, itu dipakai ada syaratnya, ada syarat wajibnya. Kita sholat itu tidak sesuai dengan ketentuannya, syariat Islam. Tetapi kita tidak boleh menjustifikasi sholatnya seseorang terima. Kenapa? Karena diterima atau tidak sholat itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita membahas jamaah. Ya. Untuk menutup mengakhiri, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Sarul.